sejarah hidup perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dengan perjanjian tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa lebih leluasa untuk menyampaikan dakwanya karena tidak ada hambatan dan tidak ada gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan kesempatan itu ternyata benar-benar diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirimkan surat-surat kepada raja-raja kafir ketika itu yang mereka menguasai beberapa belahan dunia. Disuratin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isi daripada surat tersebut adalah semacam mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan surat yang pertama sekali dikirimkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasa Najasyi, yaitu penguasa Habasyah, suatu daerah yang saat ini dikenal dengan Ethiopia, Sudan dan seterusnya. Nah, rajanya, pemimpinnya ketika itu digelari dengan gelar Najasyi. Disuratkanlah Raja Najasyi tersebut, yang isi daripada surat tersebut adalah mengajak mereka ini untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini sudah berlalu pembahasan kita tentang Nabi menyurati Raja Najasyi. Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pengiriman suratnya kepada penguasa Mesir, yang itu dikenal di saat itu dikenal dengan Muqawqis. Kalau sebelumnya dikenal dengan Fir'aun, penguasa Mesir, rajanya dikenal dengan Fir'aun, tapi setelah beberapa ratus tahun kemudian, raja itu tidak lagi dikenal dengan Fir'aun tapi Muqawqis. Baik, Muqawqis ini adalah pemimpin Mesir dan Iskandaria. Iskandaria sekarang lebih dikenal dengan Alexandria, yang menjadi tempat strategis sekali di Mesir, memiliki pelabuhan yang besar, Alexandria. Nah, dulu yang menguasai Mesir dan Alexandria ini, atau Iskandaria dulu dikenal, seorang yang diberi gelar dengan Muqawqis. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kesempatan tersebut untuk mengenalkan Islam kepada seorang raja yang kafir ini. Kurir yang Nabi SAW tunjuk sebagai penghantar surat ini, nama sahabatnya adalah Juraij bin Matta. Baik, akhirnya Juraij pun menyanggupi perintah tersebut karena ini titah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menuliskan dalam surat tersebut, yang bunyi daripada suratnya adalah Nabi menuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah Abdillah wa rasulihi ila Muqawqis azimil qibti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suratnya tersebut, ini surat dari Muhammad, seorang hamba Allah dan utusannya. Surat ini ditujukan kepada Muqawqis, penguasa Qibti. Jadi suku terkenal di sana adalah suku Qibtiyah. Suku Qibtiyah, Qibti. Salamun ala man ittaba'al huda. Kata Nabi SAW, selamat sejahtera bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Adapun setelah itu Nabi menjelaskan, aku mengajak engkau untuk masuk Islam. Islamlah, niscaya kamu akan selamat. Islamlah, Allah akan memberikan kamu 2 pahala. Maksudnya pahala keislaman dia, dan pahala di mana dia sebagai raja akan mengajak rakyatnya kepada keislaman. Fa in tawallaita, tapi kalau kamu enggan, tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika itsmu ahlil qibti. Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan mendapatkan dosa seluruh rakyatmu yang suku Qibti itu. Lalu kemudian Rasul menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimati sawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, yuk kita kembali lagi kepada kalimat yang sama. Kalimat yang sama maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sepakati, apa itu? Alla na'bud illallah, janganlah kita menyembah kecuali Allah, wala nusyrik bihi syai'a, wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah. Dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak menjadikan sebagian yang
lain dengan sebagiannya yang lain sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqaykis tadi yang namanya lebih dikenal Juraij bin Matta. Muqaykis namanya lebih dikenal Juraij bin Matta. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf tadi kurir yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini sahabat Nabi yang mulia. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Hatib bin Abi Balta'ah. Sempat ada perbincangan di antara Hatib dengan Juraij tadi. Juraij sebagai penguasa Mesir tadi. Falamma dakhala Hatib ala Muqaykis, ketika Hatib masuk bertemu dengan Muqaykis, maka berkatalah Hatib kepada Muqaykis, "Innahu kana qablaka rajulun yaz'um annahu rabbul a'la." Dulu sebelum Anda menguasai Mesir ini, ada seorang laki-laki yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Siapa yang dimaksud ini? Fir'aun. Jadi Hatib ingin menyadarkan kembali Juraij ini, penguasa Muqaykis ini, dulu sebelum Anda menguasai, ada penguasa sebelum Anda, bahkan dia lebih sombong lagi dari Anda, yaitu seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirah wal ula. Allah binasakan dia, Allah beri dia siksaan sehingga itu menjadi pelajaran buat orang yang terdahulu dan sekarang. Fantaqama bihi summa intaqim minhu. Ambil pelajaran ini, kata Hatib, ambil pelajaran dari orang tersebut. Jangan sampai orang-orang setelah Anda mengambil pelajaran dari Anda. Maksudnya jangan sampai kejadian yang sama terjadi pada diri Anda, sehingga Anda ini sebagai orang-orang yang dijadikan sebagai pelajaran. Harusnya Anda mengambil pelajaran dari peristiwa si Fir'aun itu. Kemudian Muqaykis setelah ada perbincangan, dia pun menjawab, "Inna lana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun minhu." Kami juga punya keyakinan, kami punya agama, dan kami tidak bisa meninggalkan keyakinan dan agama kami ini kecuali kalau ada yang lebih baik daripada keyakinan kami. Hatib mengatakan, "Nad'uka ila dinil Islam al-kafi." Agama yang kami bawa ini adalah agama Islam yang lebih baik daripada agama yang kamu yakini saat ini. Inna hadan nabi da'an nas fakana ashadduhum alaihi Quraisy. Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan manusia, dan orang yang paling yang paling tegas dalam penolakan adalah Quraisy, dan yang paling besar permusuhannya adalah Yahudi, dan orang yang paling dekat keyakinannya adalah Nasrani. Nah, Muqaykis ini adalah seorang raja yang beragama Nasrani. Hatib mengatakan ada kemiripan loh antara ajaran agama Islam dengan ajaran agama Nasrani. Lalu kemudian Hatib melanjutkan, sesungguhnya kabar gembira yang disampaikan kepada Musa tentang Isa itu sama seperti kabar gembira yang disampaikan kepada Nabi Isa tentang Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau kalian berbahagia di mana Nabi Musa pernah menyampaikan tentang Nabi kalian Isa. Isa itu adalah Nabi yang kemudian diikuti oleh Nasrani, tapi mereka menyimpang sehingga mereka terlalu mengkultuskan seorang Nabi Rasul Isa tadi sehingga dijadikan sebagai anaknya Tuhan. Nah, kalian senang dengan kabar gembira yang disampaikan Musa tentang Isa, begitu pula lah Isa dulu pernah menyampaikan kabar gembira kepada kalian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dilanjutkan lagi oleh Hatib, sesungguhnya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan tentang Al-Qur'an, sebagaimana kalian pernah mendapatkan informasi dari Taurat, dan Taurat itu menceritakan tentang Injil. Nah, Injil ini juga menceritakan tentang Al-Quran. Jadi ada kemiripan antara agama Islam dengan agama Nasrani. Lalu kemudian ada ketertarikan Muqaykis terus berdiskusi tentang ini. Inni qad nazartu fi hadha amr hadha nabi. Tunggu, aku pikirkan dulu, aku analisa dulu
tentang seorang nabi, tentang seorang rasul yang Anda ceritakan ini. Fawajadtuhu la ya'mur bi mazhud fihi. Lalu kemudian aku teliti lagi, kata Muqaykis, ternyata aku tidak mendapatkan ajaran Nabi Muhammad ini memerintahkan untuk meninggalkan agama Isa. Dicari-cari oleh Muqaykis, dipelajari lagi oleh Muqaykis, diteliti lagi, kemudian dicari apakah ada ajaran Nabi Muhammad ini memerintahkan untuk meninggalkan agama Nabi Isa. Ternyata enggak ada. Bahkan agama Islam adalah agama yang dimana kita diperintahkan untuk mengimani Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada kalimat permusuhan sama sekali kepada Nabi Isa alaihi salam. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tegas permusuhan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi malah mereka dengan lancangnya mengatakan Isa adalah anak daripada hasil perzinahan. Gak mungkin Maryam bisa memiliki anak, melahirkan anak kalau tidak ada bapaknya. Isa seorang yang lahir tanpa bapak, berarti Isa adalah anak hasil dari perzinahan. Itu orang Yahudi. Kalau Islam enggak, Islam mengakui adanya Nabi Isa alaihissalam. Isa terlahir dari kalimat yang Allah tiupkan ke rahimnya dari Maryam ibundahnya. Itu keyakinan Islam. Dan Islam sama sekali tidak ada kebencian kepada Isa alaihissalam. Sehingga Muqaykis tadi mencari-cari lagi, dianalisa lagi tentang ajaran agama Islam ini. Lalu kemudian beliau mendapati bahwa tidak ada ajaran Islam yang memusuhi agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik. Dia pun minta waktu lagi. Saya anzir sebentar. Saya minta waktu lagi. Saya diskusi lagi. Akhirnya Hatib pun pergi meninggalkan Juraij tadi, Raja Muqaykis. Wa akhadha kitaban Nabi SAW faja'alahu fi hukki min aj wa khatama alaihi wa dafa'ahu ila jariyatan lahu. Akhirnya diambil surat tersebut, dihormati surat itu, diletakkan di tempat yang baik. Kemudian belum ada kepastian dan keputusan apakah Muqaykis ini langsung kemudian memeluk agama Islam atau tidak. Namun dia menahan itu semua, tidak terburu-buru dia lalu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Tapi ketika itu dia menghadiahkan kepada Hatib tadi untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun menulis surat balasannya. Surat balasan itu ditulis oleh Muqaykis, Bismillahirrahmanirrahim. Li Muhammadin bin Abdillah minal Muqawqis azimul qibti. Beliau menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan beliau sudah ada ketertarikan dengan agama Islam. Beliau tulis di awal suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini untuk Muhammad bin Abdillah dari Muqaykis. Masya Allah, penghormatan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya dan umumnya kita kalau nulis surat itu pasti nama penulisnya dulu yang disebutkan. Surat ini dari siapa? Dari saya menulis, dari Muhammad Anwar misalnya, untuk si fulan. Tapi si Muqaykis dia tetap mendahulukan nama Nabi Muhammad baru kemudian nama dia. Dia katakan ini surat balasan untuk Nabi Muhammad SAW dari Muqaykis. Baik, itu luar biasa penghormatan beliau. Amma ba'du. Beliau pun mengatakan isi daripada balasan surat itu, qad qara'tu kitabaka. Wahai Muhammad, aku sudah baca, pelajari surat yang kau kirimkan kepadaku. Wa fahimtu ma dzakarta fihi, dan aku sudah pahami setiap kalimat-kalimat yang tertulis dalam surat tersebut. Wa ma tad'u ilaihi, dan apa tujuan engkau menuliskan surat tersebut. Wa qad alimtu anna nabiyyan baqiya. Aku sebenarnya sudah tahu ada nabi itu yang terakhir. Kenapa? Karena semua kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, itu pasti menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, nabi yang terakhir. Sebagai seorang raja yang cerdas, yang pintar, yang berwawasan tinggi, zaman itu nggak mungkin ada penguasa raja yang tidak memiliki wawasan. Nah, Muqaykis ini termasuk raja yang cerdas, suka baca, kemudian wawasannya luas. Dia tahu ada nabi terakhir itu.
Tapi dia mengira, beliau mengatakan wa kuntu azunnu annahu yakhruj bisyam. Yang aku pahami, yang aku kira bahwa nabi terakhir itu keluar dari Syam. Syam itu ya Suriah, Palestina, karena itu adalah buminya para nabi. Ternyata nabi yang dimaksud di sini keluarnya malah di Arab, di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, ini yang salah prediksi daripada orang-orang terdahulu, termasuk Muqaykis ini. Waqad akramtu rasulak, dan aku memuliakan kurirmu yang mengantarkan surat ini. Aku muliakan dia, aku hormati dia. Wa ba'attu ilaika bijariyataini, aku hadiahkan untukmu 2 perempuan yang belia ketika itu. Lahuma makanun fil qibti azim, dan 2 perempuan ini yang aku hadiahkan untukmu wahai Muhammad memiliki kemuliaan. Wa bikiswah, aku hadiahkan juga buatmu pakaian. Wa ahdaitu baghlah litarkabaha, dan aku hadiahkan juga buatmu wahai Muhammad baghlah. Baghlah itu kendaraan semacam perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Lahirlah bighal, baghlah. Jadi dia lebih kecil dari kuda, namun lebih besar daripada keledai. Ini tidak tahu kalau bahasa kita apa namanya. Blasteran antara kuda dengan, namanya apa? Kalau ini disebut dengan baghlah namanya. Kalau kuda hison, kalau keledai himar, kalau perkawinan blasteran tadi itu disebut dengan baghlah. Nah, kemudian baghlah itu diberi nama oleh Nabi SAW Duldul. Siapa namanya? Namanya Masya Allah, Duldul namanya. Namanya adalah Duldul. Nah, jadi Nabi SAW itu memiliki beberapa kendaraan. Ada kuda, Nabi itu punya kuda. Nabi juga punya onta. Nabi juga SAW punya himar, keledai. Nabi juga punya baghlah tadi. Baik. 2 jariyah ini semacam hamba sahaya yang itu memiliki kedudukan di tengah-tengah suku Qibti. Lalu kemudian diberikan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya dinikahi oleh Nabi, namanya Maria Al-Qibtiyah, sukunya Qibti. Makanya kita kenal dengan Maria Al-Qibtiyah. Lalu kemudian dari pernikahan tersebut Nabi dikaruniai anak yang bernama Ibrahim. Hasil daripada pernikahan Nabi dengan Maria ini. Nah, yang satunya bernama Sirin, dihadiahkan oleh Nabi SAW kepada Hasan bin Sabit. Diberikan oleh Nabi kepada Hasan bin Sabit. Baik. Sampai di situ tidak ada keterangan secara tegas bahwa Muqaykis ini masuk Islam. Tapi yang jelas dari surat yang menjadi balasan daripada beliau menunjukkan bahwa ada ketertarikan terhadap ajaran Islam. Baik. Sekarang kita masuk pada surat yang ketiga, di mana Nabi SAW mengirimkan surat ini kepada pembesar dan penguasa dunia ketika itu. Karena penguasa dunia di zaman itu ada 2 negara adidayanya, sampai sekarang juga begitu. Bahkan sekarang sudah semakin bertambah, masuk lagi Cina, termasuk sekarang negara adidaya selain daripada Amerika, mungkin Rusia, sekarang Cina dan seterusnya. Ini negara-negara superpower sekarang mungkin di zaman kita ini. Dulu juga begitu. Ada 2 negara superpower memiliki kekuatan yang besar. Yang pertama adalah Romawi dan yang kedua adalah Persia. Nah, 2 kerajaan ini disuratin sama Nabi SAW. Gak takut-takut, gak ada pikir panjang Nabi SAW. Disuratin oleh Nabi SAW kepada Malik Faris Kisra. Nabi SAW menuliskan surat ini ditujukan kepada penguasa Persia. Kalau sekarang adalah Rusia kalau sekarang, karena mereka adalah penyembah matahari, menyembah api, mereka ini, yaitu orang-orang Persia. Baik. Rasulullah SAW menuliskan suratnya hampir mirip bunyi suratnya dengan Raja Mesir dan Raja Persia ini. Bunyinya hampir sama, saya tidak bacakan lagi.
Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat ini, kemudian dikirimkanlah sebagai penyambung atau kurirnya yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Karena surat ini ditujukan kepada penguasa tertinggi, tentu sulit untuk bisa langsung bertemu. Mesti harus melalui perantara-perantara. Nah, perantara-perantaranya ini adalah negara-negara yang dibawa kekuasaannya. Jadi, kalau Persia adalah negara pusat kekuasaannya, maka dia pasti akan ekspansi kepada negara-negara kecil. Nah, negara-negara kecil yang dibawa kekuasaan daripada Persia itu termasuk adalah Bahrain, sekarang negara-negara Teluk seperti Qatar, dulu dibawa kekuasaan mereka ini. Kemudian Yaman, itu daerah kekuasaan daripada Persia ini. Luas dulu sampai ke yang negara yang akhirnya Tantan, kemudian Rusia, Irak, Iran. Itu semuanya adalah daerah kekuasaan Persia. Nah, karena sahabat Nabi yang diamanahkan untuk menyampaikan surat ini harus sampai kepada penguasa Persia ini, dia tahu betul nggak bisa sampai bertemu langsung begitu tatap muka menyerahkan suratnya langsung diterima, itu nggak bisa dengan semudah itu. Jangankan di zaman itu, mungkin kita sekarang saja, jangankan untuk sampai ke raja orang lain, ke presiden kita sendiri aja kita mau nulis surat belum tentu bisa sampai surat kita, saking sulitnya untuk menembus itu. Sama zaman itu juga ini harus melewati beberapa negara-negara, kemudian harus melewati beberapa penguasa lagi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Abdullah supaya surat ini tetap bisa sampai? Akhirnya beliau datang ke penguasa Bahrain. Datang ke penguasa Bahrain yang menjadi rajanya ketika itu adalah Bazan namanya. Jadi ada penguasa Bahrain, tidak disebutkan namanya di sini. Lalu kemudian dibawakanlah Abdullah tadi supaya bisa bertemu dengan Raja Persia. Nah, setelah dibawakan Abdullah tadi supaya bisa bertemu dengan Raja Persia tadi melalui perantara penguasa Bahrain, ketemulah dengan penguasa Persia tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Persia tadi? Dia sobek-sobekkan surat Nabi SAW di hadapan kurir Nabi SAW. Tidak seperti dua orang yang pertama, seperti Muqaykis menyambut surat itu dengan baik, bahkan ada diskusi di sana. Kemudian dibalas surat itu dengan balasan yang baik, bahkan diberikan hadiah oleh Raja Muqaykis untuk Nabi SAW. Tidak dengan Raja Persia yang sombongnya luar biasa ketika itu. Bagaimana dia tidak sombong? Dia karena merasa bahwa Arab Saudi ketika itu, Arab Saudi belum namanya Arab Saudi, dulu terpecah-pecah menjadi ada Hijaz namanya, kemudian ada beberapa daerah-daerah yang terpisah-pisah ketika itu di negara Arab. Baik, disobekkanlah surat itu, dirobek-robekkan surat itu di hadapan utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan dia dengan lancangnya berkata, Abdun Hakir min ra'iyati yaktub ismahu qabli. Sambil dia menyobek-nyobek surat tadi, dia mengatakan, ini seorang hamba yang hina. Maksud siapa nih hamba yang hina tadi? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dia katakan, ini seorang hamba yang hina menuliskan dia bagian daripada rakyatku. Karena Arab ketika itu di bawah kekuasaan Persia. Bahkan Arab ini termasuk Hijaz, kemudian Najd ketika itu. Ini disubsidi oleh Persia karena memang negara miskin ketika itu, tidak ada penghasilan apapun. Mereka ini kan rakyatku. Kemudian muncul ada seorang hamba sahaya yang hina, lalu kemudian dia menuliskan namanya sebelum namaku. Gak sopan sekali nih. Rakyat satu nih, hamba satu nih, budak satu nih, begitu bahasa kita. Kenapa? Karena dalam surat tersebut Nabi Muhammad menuliskan namanya dulu. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimi Faris. Ini surat dari Muhammad yang ditujukan kepada penguasa Persia. Ini kurang ajar si budak satu ini. Begitulah mungkin bahasa kita. Sehingga dia sobek-sobeklah surat tersebut. Belum dibaca surat itu. Dan sampailah
peristiwa penyobekan surat itu ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak terima. Lalu kemudian Nabi doakan kejelekan kepada kerajaan Persia tersebut dengan doa Nabi, mazzakallahu mulkahu. Semoga Allah memporak-porandakan, menyobek-nyobek kerajaan si Raja Persia ini. Didoakan oleh Nabi SAW. Semoga Allah hancurkan kerajaannya. Faqad kataba Kisra ila Bazan amilihi alal Yaman. Dan Kisra ini, penguasa Persia ini, dia nggak terima dengan surat tadi itu. Akhirnya dia minta kepada tangan kanannya yang ketika itu menguasai sebagai pejabat di Yaman. Jadi Yaman ini, negara Yaman juga masih di bawah kekuasaan Persia. Dan dia menaruh satu pejabatnya di sana. Pejabatnya yang bernama Bazan ketika itu, yang di Yaman, dia utus minta kepada Bazan, wahai Bazan, utus kepada seorang budak yang kurang ajar ini 2 orang yang ahli di dalam dan terlatih dalam berperang. Kirimkan 2 orang kepada si budak kurang ajar yang telah mengirimkan aku surat ini. Kasih dia pelajaran. Kirimkan 2 orang. Akhirnya Bazan yang sebagai penguasa Yaman yang tetanggaan dengan Quraisy, dengan Mekah, dengan Madinah, maka Bazan tadi pun mengirimkan 2 orang yang dimaksud panglima tertingginya tadi, yaitu penguasa Persia. Dikirimkan 2 orang. Sesampainya 2 orang tersebut bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian disampaikanlah surat tersebut. Tujuan daripada 2 orang ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya Nabi SAW ingin berdiskusi dengan 2 orang ini, tapi Nabi SAW memberikan waktu untuk istirahat dulu. 2 orang ini capek, perjalanannya jauh. Akhirnya Nabi SAW menghormati mereka, menjamu mereka, memuliakan mereka. 2 orang ini ditempatkan di tempat yang diistimewakan. Nanti atau besok kita ketemu lagi, kata Nabi SAW. Kalian istirahat aja dulu supaya diskusinya lebih lebih terarah begitulah. Akhirnya besok Nabi SAW ketemulah dengan 2 orang ini. Sebelum mulai diskusi tentang tujuan daripada 2 orang ini datang, apa tujuan mereka untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW membuka diskusinya tentang rahasia, yang rahasia ini belum terjadi, tapi sesaat lagi akan terjadi ini. Apa kata Nabi SAW? Wahai 2 orang utusan, saya tahu kalian ini adalah utusan daripada Bazan. Bazan itu adalah pejabat daripada Persia. Kalian tahu nggak? Sesaat lagi akan terjadi amukan besar. Mungkin kalau bahasa kita sekarang adalah pemberontakan besar-besaran terjadi di kerajaan Persia. Dan Raja Persia yang menyobek-nyobek surat saya itu akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Kalian tahu nggak tentang ini? Kata 2 orang itu kan belum dapat informasi. Apalagi di zaman dulu kan untuk sampai informasi itu mungkin berhari-hari baru kemudian sampai informasi tersebut. Karena surat itu dibawakan oleh orang. Jadi butuh waktu untuk sampai tentang peristiwa tersebut. Kata Nabi SAW, sungguh terjadi kekacauan, pemberontakan. Mungkin kalau sekarang reformasi, apalah bahasa mereka. Intinya pemberontakan terjadi di tengah-tengah kerajaan Persia. Dan yang memberontak itulah putra kandungnya sendiri. Bahkan putra kandungnya itu tega membunuh ayahnya yang menjadi penguasa sah saat ini. Dibunuh oleh putranya sendiri. Tidak berapa lama 2 orang ini akhirnya melaporlah kepada Bazan. Bazan yang penguasa pejabatnya tadi yang di Yaman, dilaporkan 20 hari berikutnya baru kemudian sampai informasi itu. Apa yang terjadi pada Bazan ketika itu? Bazan langsung hormat tiada tara kepada Nabi Muhammad SAW, dan saat itu juga dia masuk Islam karena beliau tahu betul gak mungkin ini manusia biasa ini. Si Muhammad ini gak mungkin manusia biasa. Kok dia bisa tahu 20 hari sebelum kejadian itu Nabi Muhammad sudah tahu. Bahkan kejadian yang sama Nabi tahu, bahkan kami belum mendapatkan informasi tentang itu. 20 hari berikutnya baru kami tahu.
tentang pemberontakan tersebut. Lalu kemudian ternyata pemberontakan itu benar-benar terjadi, dan sekarang yang menjadi penguasanya adalah putranya. Nah, putranya itu dikenal dengan Syiruyah. Namanya Syiruyah. Nah, Syiruyah ini karena dia tahu bahwa dulu Nabi Muhammad SAW beberapa bulan yang lalu Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada ayahnya, dan surat itu dibalas oleh anaknya tadi, Syuriyah ini. Syuriyah ini mengirimkan surat kepada Bazan supaya disampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Syuriyah yang menguasai penguasa Persia yang baru, dia mengatakan, saya ingat dengan sosok orang yang pernah mengirimkan surat kepada ayah saya. Wahai Bazan, tolong sampaikan kepada orang ini agar jangan gegabah untuk menyerangnya. Maksudnya biarkan saja dia, biarkan urusannya berkembang dulu. Kita lihat saja sampai di mana kekuasaan orang yang dimaksud ini. Biarkan saja. Ini tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kerajaan dan kekuasaan saya. Mungkin begitulah, disepelekanlah Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi pada intinya Nabi SAW ketika menuliskan surat itu, Nabi kemudian tidak diserang, tidak dikirimkan bala tentara yang besar untuk memerangi Nabi SAW. Tapi kalau misalnya Suriah itu mau melakukan itu, membumi hanguskan kekuasaan Nabi SAW, menghancurkan para sahabat dengan mengirimkan bala tentaranya yang mungkin ratusan ribu, yang jumlah kaum muslimin ketika itu juga paling 3.000, 4.000, paling banyak 5.000 di saat itu. Bayangkan 5.000 kemudian dikirimkan ratusan ribu untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Sudah habis itu. Tapi si Surya tadi melihat, ntar dulu, ini pasti bukan orang biasa ini. Kalau dia orang-orang biasa nggak mungkin selancang itu dia. Tak mungkin dia seberani itu. Bentar dulu, biar dulu. Kita lihat saja kondisi orang yang dimaksud ini. Akhirnya Bazan tadi dengan peristiwa ini masuk Islamlah beliau dengan orang-orang yang ada di Yaman, yang itu adalah pejabat-pejabat dari Persia. Jadi kalau kita bahasakan penjajah-penjajah dari Persia yang menjajah Yaman ketika itu, mereka pun ikut masuk Islam dengan peristiwa ini. Baik. Kemudian tidak sampai di situ, Nabi SAW juga melanjutkan pengiriman suratnya. Ini adalah salah satu bentuk dakwah Nabi SAW, tapi melalui surat. Nabi SAW mengirimkan surat kepada penguasa yang terbesar yang kedua, yaitu Romawi, raja penguasa Rom. Kalau bahasa Arabnya adalah Rom, kalau bahasa kita mungkin Romawi. Nah, Nabi SAW menuliskan surat kepada raja Romawi, Malik Rom, yang dikenal dengan Herakl. Herakl ini ya mungkin bahasa kitanya sekarang apa namanya? Heraklius, ya. Heraklius. Dulu di zaman Nabi dikenal dengan Herakl. Herakl kemudian penguasa Rom kalau bahasa kita sekarang Romawi. Baik, itu oleh Nabi SAW. Suratnya hampir mirip dengan surat-surat sebelumnya. Lalu kemudian Nabi SAW mengirim utusan untuk menyampaikan surat ini kepada penguasa Romawi. Nama sahabatnya adalah Dahya bin Khalifah Al-Kalbi. Baik. Ketika itu surat ini sudah hampir sampai, karena pusat kekuasaannya tidak jauh dari sekitaran Syam. Sekitaran Syam itu adalah pusat kekuasaan daripada Romawi juga. Sampaikanlah surat itu kepada mereka. Nah, kebiasaan orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana kita ketahui, mereka memang punya kebiasaan berdagang ke Yaman dan ke Syam. Jadi musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Lalu kemudian ada rombongan kafir Quraisy yang ketika itu sedang berdagang, sedang bertransaksi jual beli di Syam. Dia adalah sebagai tokoh Quraisy, petinggi Quraisy, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb ini selain dia tokoh, saudagar, pengusaha, ketika itu beliau terjun langsung untuk berdagang ke Syam ketika itu. Nah, dengan waktu yang bersamaan, surat Nabi yang diutus kepada Dahya tadi juga sampai ke Syam.
Kemudian sampailah ke tangan penguasa Romawi. Tapi sebagai seorang raja tidak pengen terburu-buru untuk menerima, membaca surat tersebut sampai tahu betul siapa sosok orang di balik pengirim surat ini. Kita tahu namanya Muhammad. Siapa Muhammad ini? Digali informasi tentang Muhammad ini oleh Raja Romawi. Lagi-lagi seorang raja memang harus banyak baca, banyak mengetahui, wawasannya tinggi, sehingga dia masih belum cukup banyak mengetahui tentang sosok Muhammad ini. Dia pengen tahu sosok Muhammad ini dengan orang yang pernah bersentuhan langsung, kalau bisa ada hubungan darah dengan Muhammad ini. Apa yang dilakukan ketika itu oleh Raja Romawi? Dia cari di sekitaran Syam itu ada enggak orang Quraisy yang masih ada atau sedang berada di wilayahnya. Ternyata didapatilah satu rombongan dari Quraisy, yang rombongan itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah sosok orang yang benar-benar memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sosok orang yang pernah memerangi Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud Nabi SAW terluka kritis, paman Nabi terbunuh. Itu pemimpin tertinggi dari peperangan itu Abu Sufyan ini. Baik, lalu kemudian dapatkan informasi bahwa ada di sekitaran Syam itu Abu Sufyan. Mungkin kita bisa cari informasi tentang Muhammad ini. Akhirnya Abu Sufyan itu dipanggil oleh Raja Romawi. Masuklah ke istana, bertemu dengan sang raja tadi. Singkat cerita, si raja berkenalan dengan si Abu Sufyan ini. Wahai Abu Sufyan, Anda ini siapa? Apakah Anda kenal dengan sosok Muhammad itu? Saya kenal betul dengan Muhammad itu. Apakah Anda ada masih hubungan nasab dengannya? Masih ada hubungan nasab dengan saya. Karena Quraisy ini sukunya terbagi-bagi lagi, termasuk Makhzum, termasuk Bani Hashim, termasuk Bani Adi dan seterusnya. Masih ada hubungan darah saya dengan Muhammad ini. Baik. Nah, seseorang ini dia mengaku dirinya sebagai nabi. Apa betul? Kata Abu Sufyan, betul. Dia adalah sosok orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Baik. Kalau begitu, tolong jawab setiap pertanyaan-pertanyaan saya. Kata Abu Sufyan, siap, saya akan jawab. Dan Abu Sufyan ketika itu menjawab dengan jujur. Karena orang Arab ketika itu aib sekali mereka berkata dusta. Walaupun itu tentang musuhnya. Padahal informasi ini tentang musuhnya. Nabi Muhammad itu musuh bebuyutan Abu Sufyan. Tapi ketika dipanggil untuk digali informasi tentang musuhnya tadi ini, dia sama sekali tidak ada jawaban yang dusta di sana. Semua dia jawab sesuai dengan fakta. Baik, pertanyaan pertama, kata Raja Romawi. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya si Muhammad itu? Ceritakan dulu nasabnya. Kata Abu Sufyan, nasabnya dia baik. Dia orang mulia. Dia dari Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah nasab yang termasuk termulia di tengah-tengah kami. Baik, pertanyaan kedua. Hal qala hadzal qaul minkum ahadun qattu qabla? Apakah pengakuan diri sebagai nabi dan rasul ini sudah pernah ada sebelum Muhammad ini di tengah-tengah kalian, suku Quraisy itu? Kata Abu Sufyan, belum pernah. Enggak ada. Inilah orang yang pertama mengaku dirinya sebagai nabi dan rasul. Sebelumnya enggak ada. Baik, pertanyaan ketiga. Fahal kana min abaihi min mulkin? Apakah dulu nenek moyangnya termasuk pejabat, seorang raja? Dijawab enggak. Nenek moyangnya enggak ada yang jadi raja. Tapi memang mereka adalah orang-orang yang tokoh di tengah-tengah masyarakat. Di suku mereka iya. Tapi raja menjadi raja besar seperti pemimpin di suatu negeri, memimpin suku-suku, seperti raja besar, presiden gitu enggak. Qala, pertanyaan yang berikutnya, yang keempat, fa asyrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum? Pengikut-pengikutnya apakah orang-orang yang mulia atau orang-orang yang lemahnya? Yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu mayoritasnya apakah orang-orang yang terpandang, para tokoh-tokoh, orang-orang hebat, atau orang-orang yang lemahnya? Dijawab oleh Abu Sufyan,
yang saya ketahui orang-orang yang lemah. Karena memang mayoritas pengikut Nabi ketika itu hamba-hamba sahaya. Di awal-awal nih, awal-awal kedatangan Islam yang ngikuti Nabi itu hamba-hamba sahaya. Kalaupun ada yang orang merdeka, bukan hamba saya, tapi kedudukannya di tengah-tengah keluarga tidak kuat. Seperti Utsman bin Affan, seperti Ali, dia masih dalam kondisi posisi yang belum kuat di tengah-tengah keluarga. Artinya masih lemah mereka-mereka ini. Baik. Qala, pertanyaan berikutnya yang kelima, ayazdaduna am yamqusun? Semakin hari pengikutnya itu semakin bertambah atau semakin berkurang? Kata Abu Sufyan menjawab, semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah pengikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Hal yartaddu ahadun minhum suhtan lidinihi ba'da an yadkhul fihi? Apakah ada yang murtad, salah seorang dari pengikut Muhammad itu, karena benci terhadap agama ajaran yang dibawa ini setelah mereka masuk? Ada nggak yang murtad setelah masuk Islam? Ternyata ketika masuk Islam, ajarannya itu nggak benar semua. Apakah ada yang murtad seperti itu? Lalu kemudian Abu Sufyan menjawab, enggak ada satupun yang murtad. Bahkan diintimidasi pun mereka, diancam mereka, bahkan disiksa pun mereka ini, nggak ada satupun yang murtad. Baik, apalagi murtad dengan keinginan sendiri gitu. Disiksa saja mereka, nggak ada yang mau murtad. Baik, pertanyaan berikutnya. Fahal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala? Kata Raja Romawi ini menggali informasi lagi. Apakah kalian mendapati atau Muhammad ini tertuduh sebagai orang yang dusta sebelum dia mengaku diri sebagai nabi? Kata Abu Sufyan, enggak, dia termasuk orang yang jujur. Bahkan kami mengenal dia adalah orang yang sangat amanah sekali. Baik, pertanyaan berikutnya. Fahal yaghdir? Apakah beliau pernah berkhianat? Kata, enggak, ini orang amanah sekali, enggak ada khianat pada orang tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini udah pertanyaan keberapa udah nih? Pokoknya begitulah, 9 8 tadi. Fahal qataltumuhu? Apakah kalian memeranginya? Apakah kalian memusuhi Muhammad ini? Maksudnya kafir Quraisy, apakah musuhi si Muhammad ini? Qultu na'am, kami musuhi dia. Fa kaifa kana qitalukum iyya? Terus bagaimana kalian memusuhinya? Kami memeranginya, terjadilah peperangan Badar, terjadilah peperangan Uhud dan seterusnya. Kami perangi mereka kaum muslimin ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Ini inti sebenarnya daripada pertanyaan tersebut. Pertanyaan terakhir. Mada ya'murukum? Apa isi konten dakwah Nabi Muhammad itu? Apa perintah Muhammad? Maksudnya apa sih dakwah si Muhammad ini? Apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Perintahnya adalah, kata Abu Sufyan, u'budullah wahda wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum. Ini dakwah Nabi Muhammad yang terus diulang-ulang oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Sembahlah Allah saja dan tinggalkan segala bentuk kesyirikan, tinggalkan keyakinan-keyakinan dari nenek moyang kalian dulu. Terus itu yang kemudian diulang-ulang oleh Nabi SAW, dakwah beliau ketika berada di Mekah. Baik. Setelah selesai mendapatkan informasi tersebut, ternyata Raja Romawi tadi ingin membocorkan rahasia kenapa beliau ini menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, saya menanyakan sekian banyak pertanyaan tadi, 9 atau 10 pertanyaan tadi itu. Saya tanyakan kepada Anda. Tujuan daripada saya bertanya ini, coba Anda dengarkan. Saya pertama nanyakan tentang nasabnya. Anda jawab nasabnya baik. Semua nabi nasabnya baik. Itu yang saya ketahui dan saya baca. Yang saya pelajari selama ini, tidak ada nabi itu punya nasab yang tidak baik. Nasabnya pasti baik. Baik. Yang kedua, pertanyaan saya tentang apakah ada orang sebelum Muhammad ini yang mengaku dirinya nabi? Dan Anda menjawab tidak. Betul, bahwa tidak ada orang yang mengaku dirinya nabi, apalagi di Jazirah Arab ketika itu. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Apakah dulu nenek moyangnya atau kakeknya pernah menjadi raja? Anda jawab tidak. Kata Raja Romawi tadi ini, betul, tidak ada raja ketika itu di Arab. Jadi kalaulah dia punya keturunan bapak atau kakeknya atau kakek-kakeknya yang menjadi raja,
bisa jadi dia mengaku dirinya sebagai nabi karena ingin mengambil dan merampas kembali kekuasaan yang dulu pernah dimiliki oleh nenek moyangnya. Dia ingin ambil dan tuntut lagi itu. Tapi ternyata nenek moyangnya bukan sebagai raja. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk menjadi nabi supaya itu untuk menjadi raja yang dulu menjadi pusat kekuasaan nenek moyangnya begitu. Kemudian saya tanyakan kepada Anda tentang apakah dia tertuduh sebagai pendusta? Anda jawab tidak. Dan Nabi tidak ada yang berdusta. Jangankan berdusta atas nama manusia, Nabi itu berdusta atas nama Allah pun dia tidak mungkin. Kalau dia mengaku menjadi nabi, berarti kan dia akan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan mungkin dilakukan oleh Nabi. Kemudian pertanyaan saya tentang manusia yang mengikutinya, apakah yang lemahnya atau yang mulianya? Anda menjawab yang lemahnya. Semua nabi awal-awal dakwanya yang mengikuti mereka adalah yang lemah-lemahnya. Begitulah para nabi dan para rasul. Awal mula dakwah mereka pasti diikuti oleh orang-orang yang lemahnya. Kemudian semakin bertambah. Anda jawab, betul, semakin bertambah. Begitulah keimanan. Keimanan itu kalau sudah masuk pada diri seseorang, dia tidak akan bisa keluar dengan mudahnya. Kemudian Anda juga mengatakan Nabi itu tidak berkhianat. Kemudian dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Itulah dakwah para Nabi dan para Rasul. Ternyata ini informasi semua sudah diketahui oleh seorang Raja Romawi tadi. Cuma dia belum tahu betul tentang sosok Muhammad ini. Tapi informasi tentang ini semua beliau sudah mengetahui itu. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterima informasi yang lengkap dari Abu Sufyan tadi, apa yang terjadi pada Raja Romawi ketika itu? Raja Romawi beliau mengatakan, "Wa qad kuntu a'lam annahu kharij." Demi Allah, aku sudah betul-betul tahu dan yakin bahwa nabi terakhir itu akan keluar. Walam akun azunnuhu annahu minkum. Dan aku tidak mengira bahwa nabi yang keluar terlahir itu adalah dari kalian. Aku mengira nabi yang keluar terakhir itu bukan dari kalian, bukan dari bangsa Arab. Falau anni a'lam anni ukhlis ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Kalaulah aku diberikan kemudahan untuk bisa bertemu dengan Muhammad ini, aku upayakan untuk bisa bertemu dengan Muhammad ini. Tapi karena dia orang penting, orang sibuk, dan jarak juga memisahkan, sehingga tidak bisa bertemu dengan mudah dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau berkeinginan sekali ingin bertemu dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Raja Romawi loh, pengen ketemu dengan orang yang biasa-biasa aja ketika itu. Baik, walau kuntu indahu laghasaltu an qadamaihi. Kalaulah aku bisa bertemu dengan sosok Muhammad itu, aku akan cuci kedua kakinya. Allahu Akbar. Seorang raja, penguasa negara adidaya ketika itu, dan dia merendahkan dirinya, kalau bisa kita katakan harkat martabatnya rendah serendah-rendahnya di hadapan sosok Nabi kita Muhammad SAW. Buktinya dia mengatakan, kalau saya bisa bertemu dengan Muhammad, saya cuci kedua kakinya. Dan ini kalimat disampaikan kepada Abu Sufyan, yang ketika itu memusuhi Nabi sehabis-habisnya, memerangi Nabi SAW, dan di hadapan beberapa penerjemah-penerjemahnya. Kalimat tersebut disampaikan dan tidak ragu-ragu. Si Raja Romawi menyampaikan itu, keinginan dia bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau bisa bertemu, dia cuci kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Tidak ragu-ragu dia mengucapkan kalimat tersebut. Padahal kalimat ini konsekuensinya merendahkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak peduli dengan itu. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa da'a bi kitabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian dia minta surat tersebut. Mana surat Muhammad itu? Baru kemudian dia baca. Ternyata surat itu belum dibaca. Dia pengen tahu dulu sosok pengirim surat ini siapa. Setelah dia tahu betul tentang sosok pengirim surat ini, baru kemudian dia lihat, dia baca surat itu. Setelah dibaca surat itu, langsung gaduh istana tersebut. Karena di istana tersebut mungkin ada menteri-menterinya, pejabat-pejabat yang lainnya, langsung gaduh, suara sana berteriak sana, teriak sana, teriak sana. Kenapa? Karena
Raja Romawi ketika itu semacam mau ngetes ombak lah kalau bahasa kita. Tes ombak. Sejauh mana nih mereka apakah bisa menerima ajaran Muhammad itu, surat Muhammad ini? Dia mengatakan, setelah saya terima informasi tentang Muhammad, surat Muhammad saya baca, saya tertarik dengan agama Muhammad ini. Gimana menurut kalian kalau saya masuk Islam? Kata Raja Romawi tersebut. Langsung gaduh mereka. Mereka tidak terima. Dan ketika tahu ombaknya besar, penolakannya besar, akhirnya Raja Romawi ini menolak Islam dikarenakan takut dia dilengsarkan dari jabatannya sebagai raja. Jadi bukan dia tidak mau masuk Islam ketika itu karena tidak mau menerima kebenaran. Jadi kebanyakan di zaman itu orang tidak menerima ajaran Islam bukan karena mereka tidak paham tentang konten isi daripada dakwah Nabi SAW. Mereka paham betul bahwa ini adalah ajaran yang benar. Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy yang menolak dakwah Nabi, bukan mereka tidak tahu tentang ajaran Nabi SAW yang benar ini, tapi karena gengsi yang menjadikan mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Gengsinya terlalu besar. Termasuk Raja Romawi tadi ini. Wah, ini kalau saya sudah cek ombak ini mereka nggak bisa nih, kalau saya masuk Islam mereka pasti akan lengserkan saya. Habis nanti kekuasaan nih. Akhirnya dia menahan diri untuk menerima dakwah Nabi SAW. Nah, dalam kegaduhan tersebut akhirnya Abu Sufyan dan teman-temannya diselamatkan. Karena ini bahaya. Kalau masa udah ngamuk, bahaya ini. Apalagi yang menjadi targetnya adalah orang-orang Quraisy. Karena Muhammad ini adalah bagian dari Quraisy. Akhirnya Abu Sufyan itu diselamatkan. Dibawa oleh satu pintu khusus ruangan untuk diselamatkan Abu Sufyan dan teman-temannya tadi. Nah, setelah itu Abu Sufyan mikir sendiri, merenung Abu Sufyan. Selama ini saya memusuhi Muhammad. Selama ini saya memerangi Muhammad. Ternyata ada orang yang belum pernah bertemu dengan Muhammad, belum pernah berinteraksi dengan Muhammad, belum kenal begitu dekat dengan Muhammad ini, kok bisa menerima Muhammad dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini. Saya yang masih ada hubungan darah dengannya, yang hidup dan tahu masa kecilnya Muhammad ini, tapi saya tolak dakwanya sehabis-habisan. Seketika itu Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Yang dulunya memerangi Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abu Sufyan melalui sebab ini. Seperti tadi, penguasa Yaman masuk Islam juga kadang-kadang dari peristiwa-peristiwa model yang seperti ini. Dari peristiwa ini akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Nah, yang pengirim kurir Nabi SAW yang menyampaikan surat ini tadi izin pulang, lalu kemudian Raja Romawi tidak lupa memberikan hadiah, menitipkan hadiah untuk Nabi SAW. Yang kurang lebih ketika itu ada sejumlah harta yang diberikan kepada Nabi, kemudian beberapa pakaian dibawalah oleh Dahya tadi, Dahya bin Khalifah tadi. Lalu kemudian hadiah itu mungkin dalam jumlah yang begitu besar. Di perjalanan ternyata Dahya ini dibegal oleh satu suku dari Juzam. Dibegal tadi Dahya tadi karena membawa harta yang begitu banyak. Kemudian pakaian di zaman itu, pakaian itu harta yang termahal juga. Ini akhirnya si Dahya tadi dibegal dari suku Juzam. Nah, singkat cerita, informasi tentang pembegalan sahabat Nabi tadi, hadiah-hadiah tadi itu diambil oleh mereka. Akhirnya Nabi SAW tidak terima dengan suku yang membegal tadi ini. Nabi tahu siapa yang membegal tersebut. Nabi SAW utus Zaid bin Harisah dengan 500 pasukan untuk mengambil kembali, untuk memerangi mereka-mereka ini. Akhirnya 500 pasukan tadi yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah memerangi suku Juzam tadi. Akhirnya mereka mundur, kemudian banyak yang terbunuh dari kalangan mereka. Lalu kemudian karena ini terjadi peperangan dalam Islam, dalam peperangan tersebut, maka kalau menang ada semacam harta rampasan perang yang disebut dengan ghanimah. Hasil dari ghanimah tersebut banyak sekali
yang dibawa oleh Zaid bin Harisah, diantaranya adalah para perempuan-perempuan, kemudian anak-anak, itu jadi hamba sahaya berarti statusnya. Kemudian ada juga onta, jumlahnya kurang lebih sekitar 1000 onta, harta rampasan perang yang dibawa oleh Zaid bin Harisah pulang. Kemudian belum lagi dombanya sekitar 5 ribuan kambing dan domba yang dibawa menuju Madinah ketika itu. Baik, adapun perempuan dan anak-anaknya jumlahnya ratusan gitulah. Dibawa kemudian menghadap kepada Nabi SAW, distorkanlah kepada Nabi. Ini harta rampasan perang hasil dari peperangan memerangi suku Juzam. Tidak berapa lama, belum dibagi-bagi harta rampasan perang tersebut oleh Rasul SAW, datang seorang utusan dari Juzam. Bergegas orang ini, namanya Zaid bin Rifa'ah. Zaid bin Rifa'ah dengan beberapa orang yang mendampinginya bertemu dengan Nabi SAW. Dia mengatakan, kami dari suku Juzam, kami Muslim, dan orang-orang yang di belakang saya ini juga Muslim. Kami sudah lama mengikuti, sudah lama masuk Islam, gitulah kurang lebih dia cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa yang melakukan pembegalan itu betul dari suku kami Juzam. Tapi ini tidak sama sekali mengatasnamakan suku kami. Ini hanya perorangan. Ya, ini adalah kalau kita katakan oknum lah. Ini oknum ini. Kami Muslim kok, kata Zaid tadi bin Rifa'ah tadi. Kami Muslim, dan yang bersama kami ini juga Muslim. Bahkan Dahya, kata beliau ini, Dahya, sahabat yang menjadi utusanmu ya Rasulullah, kami yang menyelamatkannya. Betul harta yang dia bawa dirampas oleh sebagian dari suku kami, tapi alhamdulillah si Dahyanya bisa kami selamatkan, sehingga tidak menjadi korban dari pembegalan itu. Akhirnya Dahya juga mengakui, betul saya diselamatkan, saya ditolong oleh mereka ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Semua harta rampasan perang tadi yang sudah diterima oleh Nabi dikembalikan tanpa tersisa oleh Nabi SAW. Yang ontanya 1000, yang kambingnya 5000, yang anak-anak dan perempuannya ratusan tadi jumlahnya dikembalikan lagi oleh Nabi SAW. Nah, itu terjadi, peristiwa itu terjadi ketika setelah selesai pulangnya Dahya dari menyampaikan surat Nabi SAW kepada Raja Romawi. Baik, masih banyak surat-surat Nabi SAW kepada raja-raja kafir yang lainnya, seperti Munzir, penguasa Bahrain nanti, kemudian kepada Raja Yamama. Yamama itu Najd yang sekarang adalah Riyadh, kemudian Qasim, itu masih masuk dalam kategori Arab Saudi, tapi itu dulu itu punya kekuasaan tersendiri, raja-raja kecil begitulah. Kemudian belum lagi Nabi mengirimkan surat kepada penguasa Damaskus yang Suriah sekarang, kemudian Oman dan seterusnya. Itu ada beberapa surat-surat yang kemudian disampaikan lagi oleh Nabi SAW kepada mereka ini. Dan insya Allah untuk kelanjutan daripada surat tersebut dan peristiwa apa yang terjadi di dalam pengiriman surat itu, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan ini layak dan pantas juga untuk kita dengarkan surat demi surat yang disampaikan oleh Nabi, kemudian bagaimana respon mereka ini terhadap surat Nabi SAW. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, wasallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam jami'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.